Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 24-28. Tertulis demikian. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa pergulatan atau pergumulan Yakub dengan Tuhan di sini merupakan kisah yang bagi sebagian orang sulit untuk dimengerti. Namun tentu bagi kita, hal ini tidak perlu menjadi sesuatu yang membingungkan. Perlu kita ketahui saudara bahwa teks dalam perkamen atau manuskrip perjanjian lama merupakan teks dengan bahasa yang digunakan beberapa ribu tahun yang lalu. Sehingga untuk memahami arti teks ini tidak semudah apabila kita ada dan hidup di zaman itu. Namun demikian saudara, kita tetap dapat memahami maknanya yang berguna bagi kita semua dalam kehidupan kita sekarang ini. Dalam ayat ini saudara, kita membaca bahwa ada wujud manifestasi fisik dari Tuhan yang bergumul dengan Yakub. Sebenarnya tidaklah sulit bagi Tuhan untuk mengalahkan Yakub, namun di sini ia mengizinkan Yakub mengalami kemenangan. Sebenarnya saudara, dapat dikatakan bahwa Yakub kalah. Kenapa? Karena Tuhan membuat sendi pangkal paha Yakub menjadi terpelecok atau terkilir. Tapi Tuhan mengizinkan Yakub menang. Bahkan Tuhan sendiri yang menyebutkan Yakub menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan atau pergulatan dengan Tuhan semacam ini berbicara tentang kehidupan doa kita dengan Tuhan. Kita bergumul dengan Tuhan dalam doa-doa kita untuk masalah-masalah yang kita hadapi dan berbagai situasi dan keadaan yang sulit. Kita bergumul dalam doa untuk keluarga kita. Kita bergumul dengan Tuhan dalam hal pekerjaan, dalam rencana-rencana kehidupan kita, dan berbagai hal. Perlu kita pahami saudara satu kebenaran ini, bahwa selama kita bergumul dengan Tuhan, kita pasti akan diberikan kemenangan. Jangan kita bergumul sendirian, tapi bergumullah dengan Tuhan dalam berbagai masalah kita, melalui doa, pujian dan penyembahan, serta ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, supaya kita mengalami kemenangan. Dalam Lukas 18 ayat yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan agar kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan itu baik dan setia saudara, dan pasti mendengar dan menjawab setiap doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini disebutkan bahwa sendi pangkal paha Yakub terpelecok atau terkilir. Hal ini menggambarkan tentang kesombongan yang dihancurkan. Selama ini Yakub banyak mengandalkan dirinya sendiri dalam mencapai tujuannya, dan Tuhan mau mengubahkan Yakub menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Jangan merasa diri kita hebat dan mampu menjalani semuanya sendirian.
tapi andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hanya dari Tuhan datangnya berkat dan pertolongan. Dalam Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-27, malaikat Tuhan bertanya pada Yakub, siapakah namamu? Hal ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu siapa nama Yakub, tapi merupakan suatu peringatan bagi Yakub tentang karakternya yang suka akan tipu daya dan manipulasi. Yakub pernah menipu saudaranya Esau untuk mendapatkan hak kesulungan, dan sikap semacam ini cenderung melekat pada diri Yakub. Itu sebabnya Tuhan mengubah Yakub menjadi Israel. Perubahan nama ini, saudara, bukan sekedar mengganti nama, tapi menjadi suatu titik balik buat Yakub untuk mulai bersandar kepada Tuhan dalam seluruh hidupnya dan tidak lagi berjuang dengan cara-cara dari pikirannya sendiri, tapi mengikuti cara dan karya Tuhan. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, mari bergumullah dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Andalkan Tuhan dan percayalah kepadanya dengan segenap hati kita. Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, memberikan kita kemenangan dan menuntun setiap langkah kita masuk dalam rencananya yang baik, yang indah dan mulia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk setia, bergumul dalam doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau, Tuhan, menjawab setiap doa kami dan memberikan kami kemenangan. Bentuk kami ya Tuhan untuk senantiasa percaya sepenuhnya kepadamu dan mengandalkan Engkau, tidak bersandar pada pikiran dan kekuatan kami sendiri, melainkan bersandar dan berharap hanya kepadamu. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami dengan hikmat-Mu ya Roh Kudus, agar apa yang kami lakukan senantiasa diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Berkatilah setiap pendengar renungan pada saat ini, dan khususnya bagi yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan menyembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang sedang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, pulihkan keadaan saat ini ya Tuhan. Berkati juga semua bangsa di dunia ini, supaya Tuhan Engkau memulihkan keadaan yang terjadi, dan khususnya agar lawatan dan kebangunan rohani terjadi atas setiap orang dari segala bangsa, sehingga banyak orang bertobat dan percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau memberikan kami kemenangan, dan Engkau terus menuntun kami dalam rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.
Haleluya!